Bu, sudah saya record, Bu. Ya, Bapak, boleh di-share screen-nya? Ya, sudah selesai. Sudah nampak ya, Bapak, screen-nya? Saya perbesar dulu, Bu. Oke, siap. Baik, Bu Tiara, saya mulai, Bu ya. Ya, 20 menitnya begitu Bapak bilang Assalamualaikum ya, Bapak. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda mahasiswa sekalian, apa kabar hari ini? Oh, Eh, Ananda Budi, baik. Ananda Fahri. Ya, siapa? Alhamdulillah Pak, agak sedikit batuk Pak. Ya, semoga segera sehat ya, Fahri ya. Amin. Ananda Nasa, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Bagaimana Ananda Yuyun? Alhamdulillah Pak, Pak, sehat. sehat? Ananda? Ya, bagus. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, eh, sebaiknya kita tentu harus meminta petunjuk, perlindungan, dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kuliah kali ini kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Terima kasih. Baik, eh, di sini kita akan membahas ya dari pertemuan kedua ini beberapa kegagalan-kegagalan konstruksi yang berkaitan dengan sifat-sifat material. Nah, mari kita lihat kasus kegagalan konstruksi karena sifat-sifat material tersebut. Ini ada video yang bisa kita pelajari sama-sama. Terlihat di sana videonya, Anda semua? Sehat Ya, Pak. kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Baik, kita lihat di sini ada jembatan yang sedang dilalui kendaraan itu ternyata putus ya pada saat dilewati sehingga beberapa beberapa pengendara itu tercebur ke dalam sungai. Ya, nah timbul pertanyaan di sini, kenapa jembatan tersebut bisa runtuh? Oke, Ananda Budi, mungkin ada pendapatnya kenapa kok terjadi peristiwa Ya, jembatan runtuh ini? bebannya terlalu berat Pak. Wah, bebannya terlalu berat ya. Baik, ya terima kasih pendapatnya. Gimana Ananda Fahri? Apa pendapatnya? Mungkin materialnya Pak kurang Oh rigid. iya, oh materialnya ya. Baik, jadi materialnya ya. Jadi dari Budi beban, kemudian dari Ananda Fahri tadi dari materialnya. Kalau dari Ananda Nasa, apa pendapatnya nih? Kenapa kok sampai runtuh seperti ini? Mungkin desainnya tidak tepat Pak. Oh baik, betul. Ya, jadi mungkin desainnya itu masih tidak tepat untuk beban yang banyak ya. Ananda Yuyun, pendapatnya kenapa terjadi hal ini? Jembatannya sudah tua Pak. Oh ya, jadi dari segi usia ya, sehingga terjadi perubahan uh, sifat dari materialnya ya. Baik, Ah, bagus sekali mendapat pendapat dari Ananda semua ini ya. Oke, dari sini kita akan melihat bagaimana sih uh, apa sih yang bisa kita pelajari hari ini ya dari um, pencapaian mata kuliah. Nanti kita akan menguasai konsep tentang material teknik dan proses pengolahannya. Jadi semakin lama nanti semakin kita pelajari, kita akan paham bagaimana proses pengolahannya. Dan
pada sub CPMK hari ini, jadi apa yang harus dicapai hari ini, kita bisa menjelaskan sifat-sifat material yang diperlukan dalam bidang teknik seperti yang tadi ya, yang dilihat di YouTube. Ternyata terjadi kegagalan konstruksi seperti yang ada di video sebelumnya ya. Nah, ini dari sini nanti diharapkan kita bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, maka kita akan masuk ke hubungan sifat, kita akan mempelajari hubungan antara sifat mekanik dan penggunaan material. Nah, sebelum kita mempelajari penggunaan maupun sifat-sifat material, kita lihat video proses pengolahan material dari metode continuous casting ya. Jadi di sini ini ada beberapa metode dalam pengolahan material logam, tapi kita ambil salah satu contoh yaitu dari proses continuous casting. Mari kita lihat dan kita pelajari sama-sama. Ini di sebuah perusahaan proses pengolahan material ya. Nah, ini seperti inilah proses pengolahan material itu terjadi. Ya, jadi logam cair ya, maka akan dimasukkan ke dalam tandis atau tempat penampungan material sebelum masuk ke cetakan. Nah, karena di sini ini cetakannya adalah berupa cetakan yang produk memanjang, maka seperti inilah bentuknya. Maka material tersebut akan masuk ke cetakan dan keluar dari cetakan langsung didinginkan cepat. Jadi istilahnya adalah pendinginan cepat ini ya, dengan cara disiram dengan air. Ya. Nah, kemudian baru ditarik dengan menggunakan roll dan setelah mencapai panjang yang diinginkan akan dipotong. Nah, ini kondisi real dari proses pengolahan logam seperti ini, sehingga nanti bisa didapatkan produk nanti yang namanya itu adalah slag, kemudian bloom maupun bill. Nah, nanti ketiga jenis produk material dari continuous casting akan kita bahas di materi berikutnya. Nah, dari sini maka kita bisa lihat ya beberapa material yang kita bisa gunakan untuk membuat suatu konstruksi ya, seperti contohnya konstruksi untuk jembatan tadi ya, seperti misalnya kita bisa menggunakan logam ya. Logam juga bermacam-macam, ada yang aluminium, besi, tuang, kemudian baja. Ini yang paling banyak kita lihat di aktivitas sehari-hari, kemudian perunggu, tembaga dan sebagainya. Demikian juga dengan material lain, misalnya polimer atau produk yang paling banyak kita temui adalah plastik ya. Kemudian keramik ya. Jadi nanti kita juga akan mempelajari material keramik ini. Jadi kalau mungkin sekarang keramik kita ingat itu hanya keramik dinding, keramik lantai, padahal penggunanya sangat banyak dalam bidang. Nah, kemudian salah satu material jenis baru yaitu komposit. Nah, ini material-material yang bisa kita gunakan dalam sebuah konstruksi teknik ya. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Kita sekarang banyak membahas tentang sifat-sifat dari material itu sendiri. Nah, kalau dari sini nih, kira-kira pemilihan material untuk jembatan misalnya seperti tadi, ya, apa kira-kira yang bisa kita pilih untuk jembatan tadi? Ya. Baik, Ananda Budi, silakan. Besi, Pak. Besi. Oh, besi ya, besi, baik. Fahri, gimana pendapatnya apa yang untuk jembatan tadi, misalnya konstruksinya ya? Baja Pak. Oh, baja, oke, baik. Nah, nanti kita akan mempelajari juga apa bedanya baja sama besi ya. Ananda Nasa, apa kira-kira untuk membuat jembatan ini? Sama dengan teman Fahri. Baja Pak. Oh, baja ya, baik. Bagaimana dengan Ananda Yuyun?
Sama Pak, baja supaya lebih kuat mungkin Pak. Oh, baik. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali pendapatnya ya. Aktifannya sangat saya apresiasi ya. Baik. Kemudian, nah, kira-kira kenapa kok terjadi seperti tadi ya? Kalau kita lihat tadi kan kita lihat jembatannya kan sudah dari ya oke lah kita lihat dari besi atau baja lah ya. Jadi kalau kita kita ingat ya tentu sudah menggunakan material yang kuat ya. Tapi kenapa kok kemudian masih tetap patah ya? Nah, apa pendapatnya? Eh, Budi tadi menjawab besi ya, tapi patah juga. Kenapa kira-kira? Karena getas, Pak. Oh, getas, baik. Eh, Ananda Yuyun, gimana pendapatnya? Karena apa yang lewat tuh lebih banyak nggak sesuai dengan kapasitasnya gitu. Oh, betul ya. Jadi kapasitas ya harusnya lewat di jembatan yang seperti itu misalnya motor cuma satu dua, tapi ternyata tadi kita lihat samaan ya. Betul, bagus ya jawaban yang uh, sangat baik ya, baik dari Yuyun maupun dari Budi ya. Ada pendapat lain silakan ya. Kira-kira apa ya kenapa kok mudah patah ini ya? Nah, mudah patah ya. Mudah patah kalau di bahasa Indonesia kan untuk teknik itu disebut sebagai ketas ya. Kalau di bidang teknik sendiri ya dengan istilah asing itu disebut sebagai brittle. Nah, jadi ketas kalau di Indonesia kan ketas ya. Kayak sebenarnya tidak familiar ya istilah ini. Tapi ya itulah kalau misalnya di bahasa Indonesia kan kadang-kadang tidak terlalu tepat ya. Nah, maka dalam mempelajari material tersebut kenapa mudah patah, kenapa tidak mudah patah, maka nanti kita akan ketemu sama istilah-istilah seperti elastisitas, kekuatan tarik maupun titik luluh. Ya, nah kita lihat di tampilan ini ya. Nah ini uh, pengujian sifat mekanik ya dengan menggunakan uji tarik ya di mana semua material itu diambil spesimennya atau contohnya ya contoh dari material tersebut dibuat bentuk seperti sini silinder seperti ini ya silinder seperti ini kemudian bagian tengahnya itu dibuat uh, diameternya lebih kecil ya. Nah, kemudian ini nanti akan ditarik di sebuah mesin uji tarik. Nah, setelah dilakukan uji tarik maka akan didapatkanlah grafik seperti ini. Ya, nah, kita lihat di sini. Nanti yang akan disebut sebagai kekuatan tarik adalah pada saat material tersebut ditarik sampai dia tetap menerima gaya tarik tetapi tidak berubah bentuk. Nah, itu disebut sebagai kekuatan tarik. Jadi di sini. Jadi walaupun dia ditarik, tapi dia tidak berubah bentuk. Nah, itu disebut kekuatan tarik. Nah, kemudian gaya tarik tersebut masih tetap dilakukan. Nah, material akan mulai berubah bentuk. Nah, disinilah disebut sebagai titik luluh. Atau kalau dalam istilah tekniknya disebut sebagai yield point. Yield itu luluh ya, kalau dalam istilah teknik material ya. Nah, disinilah material itu mulai berubah bentuk. Jadi kalau dari sini ini masih belum berubah bentuk, tapi kalau sudah melalui titik luluhnya dia akan berubah bentuk. Diameternya akan semakin mengecil di satu bagian, ya sehingga pada saat gaya tarik tersebut dilanjutkan maka akan mencapai titik puncaknya, necking. Titik puncak di mana material tersebut berubah tapi masih belum rusak. Ya, nah itu disebut sebagai necking. Kalau gaya tarik kemudian dilanjutkan maka akan menjadi fracture atau patah. Nah, di sini kita akan bisa menganalisa bahwa oh ternyata material itu yang bagus kalau dia masih bisa mempertahankan kekuatan tariknya di sini. Nah, sinilah disebut sebagai elastis. Ya, artinya kalau misalnya gaya tadi dihentikan di sini, ya, maka eh, material tersebut akan bisa tetap berada di posisi semula, akan tetap berada di kondisi semula, tidak berubah bentuk. Tapi kalau misalnya material tersebut sudah sampai ke titik luluhnya, maka otomatis dia sudah nggak elastis lagi. Dia akan berubah bentuk. Nah, maka pada pemilihan material itu sangat diperlukan. Ya, jadi apakah kita mau memilih material yang
kekuatan tariknya bagus, artinya elastis, artinya bisa menahan beban yang cukup tinggi, atau memang penggunaannya tidak terlalu membutuhkan material yang seperti itu ya. Jadi kita bisa memilih dari pengujian sifat mekanik. Nah, itulah kenapa perlunya kalau kita mau milih penggunaan material itu perlu kita lihat sifat-sifat material tersebut. Nah, jadi pemilihan material itu bergantung pada aplikasi yang dibutuhkan. Untuk apa? Untuk jembatan yang seperti tadi dibebani sangat tinggi, nah berarti pemilihannya material seperti apa. Nah, kita bisa pelajari dulu nanti sifat-sifat material tersebut, ya, sehingga tidak salah pilih seperti di video pertama tadi. Nah, nih kita ambil contoh ya. Kita tahu ya rel kereta api ya. Jadi bentuknya memanjang, kemudian dia menerima beban tentu sangat berat, sekian puluh, mungkin sekian ratus ton dari rangkaian kereta. Kemudian gesekan dari roda kereta api yang juga dari logam juga. Nah, kira-kira apa nih material yang cocok untuk rel kereta api ini? Ya, oke, baik. Ananda Budi, silakan. Ya, Pendapatnya, kira-kira apa nih yang cocok untuk rel kereta api tersebut? besi tuang, Pak, karena besi lebih keras sifatnya. Oh, baik. Pak Budi menjelaskan ya, jadi besi tuang karena keras, karena yang melewati rel tersebut juga dari logam nih, jadi perlu sifat kekerasan ya. Oke, yang lain saya minta pendapatnya dari Ananda Fahri ya. Apa kira-kira untuk rel kereta api ini yang cocok nih? Siap Pak Widi, tadi Ya. sempat dibahas Pak Widi mengenai elastisitas ya. Mungkin menurut pendapat saya sih baja Pak, karena mungkin sifat elastisnya. Demikian Pak. Baik, jadi betul ya. Terima kasih, luar biasa sekali pendapat-pendapatnya ya. Ananda Nasa ada pendapat mungkin? Baja, Pak, sama dengan Topo Fahri. Oke, Ananda Yuyun ada pendapat? Baja, Pak, karena ya seperti yang Bapak sampaikan ya, beban yang akan diterimanya lebih berat, terus ada gaya gesekannya juga gitu. Oh baik ya, pendapat yang luar biasa ya dari rekan-rekan mahasiswa sekalian ya. Jadi sudah bisa dari sini dari uh, pengujian satu sifat material saja kita bisa memilih nih penggunaan material teknik itu harus seperti apa ya, betul. Jadi yang sudah disebutkan oleh Budi, oleh Fahri, oleh Ananda Nasa, Ananda Yuyun ya, rel kereta api tentu butuh material yang keras ya, karena dia akan berhubungan dengan uh, roda kereta api yang juga dari logam ya. Kemudian betul ya, pendapat dari Fahri, dari NASA, dari Yuyun yang sama ya, yaitu memilih baja karena memang uh, dibutuhkan juga yang tidak mudah patah karena dia akan menerima beban sangat berat, kemudian berulang-ulang ya, karena sekian kali dilewati kereta api juga akan berpengaruh. Nah, maka akan dibutuhkan uh, perencanaan ya untuk pemilihan material seperti contohnya rel kereta api ini. Nah, jadi apa nih kira-kira yang menarik yang sudah kita pelajari kali ini? Nah, silakan pendapatnya, Budi, gimana? Apa yang menarik nih dari kuliah hari ini? Ya, tentang grafik sifat material, Pak. Oh betul, oke ya baik, ya betul ya. Jadi grafik sifat material ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ini sangat menarik ini untuk kita mengetahui grafik sifat material karena setiap material uh, punya grafik, punya sifat sendiri-sendiri. Oke, dari Fahri mungkin ada yang tertarik hari ini apa yang kita pelajari? Baik Pak Budi tadi, Pak Widi sorry. Yang ditampilkan tadi, video tadi Pak, proses pembuatan itu kayaknya menarik deh. Oh oke, betul. Jadi proses pengolahan logam ya.
tidak hanya itu saja sebenarnya proses pengolahan logam. Saya memberikan satu contohnya saja, ya, yaitu dari continuous casting. Siap, Ananda siap. Nasa ada pendapatnya dari apa yang bisa kita dapat hari ini? Grafik sifat material, Pak. Oh, oke ya, berhubungan dengan sifat material ya. Ananda Yuyun, mungkin ada pendapat? Sama Pak, sifat material juga proses-proses apa pembentukan material tadi. Oh, betul ya. Jadi selain sifat-sifat material juga proses pengolahannya juga menarik ya, akan kita pelajari ya. Oke, jadi nanti secara berkelompok ya, silakan ya. Ada satu tugas kelompok yang saya berikan untuk pendalaman materi yang sudah kita bahas hari ini ya. Nanti silakan dipilih 5 benda atau 5 produk yang kita temui sehari-hari ya, di rumah, di kantor, di lingkungan sekitar ya. Silakan pilih 5 benda dan jelaskan mengapa memilih material tersebut. Silakan dianalisa. Oh, ini kursi ini kenapa ya kok dari besi ya, misalnya seperti itu ya. Nah, silakan Mohon maaf, Pak. ditulis. Mohon maaf, Bapak. Oh Waktunya ya, sudah habis. jadi silakan ya. Jadi nanti silakan tugasnya dikerjakan secara berkelompok dan nanti akan kita bahas lebih lanjut minggu depan. Baik, luar biasa sekali pengalaman pembelajaran hari ini. Rekan-rekan mahasiswa semua sangat sangat antusias, amazing sekali ya. Terima kasih atas segala pendapat-pendapatnya ya. Jadi selesai kuliah hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Widi. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Bapak instruktur kita memberikan saran. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bu Tiara. Ya, Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Widi Nugraha. Baik, sebelum saya memberikan masukan, saya minta kesediaan Bu Yuyun ya untuk memberikan komentarnya. Silakan Bu Yuyun. Baik, terima kasih Pak Noe. Untuk presentasi Pak Widi, alhamdulillah sudah baik ya Pak, sudah ada video audio visualnya juga. Terus proses tanya jawabnya juga sudah, artinya interaksi di dalam kelas itu sudah berjalan dengan baik. Cuman mungkin karena kita audiens kita sedikit, bisa kita absen satu-satu dari pertanyaan gitu ya Pak. Cuman nanti kalau audiensnya agak banyak, agak kerepotan juga nih kalau dipanggil satu-satu gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuyun. Diterima masukannya Pak Widi ya dari Bu Yuyun. Baik, untuk Pak Widi secara keseluruhan sudah bagus ya. PowerPoint-nya bisa lebih diinteraktifkan lagi menggunakan Ingwe ClassPoint ya Pak Widi ya. Nanti diintegrasikan. Nanti usahakan ini kan pembelajaran orang dewasa Bapak Ibu. Mungkin Prof. Darwan sudah menjelaskan bahwa kalau orang dewasa tuh modelnya menggunakan namanya andragogi ya. Jadi pembelajaran orang dewasa berbeda dengan pembelajaran untuk sekolah dasar itu pedagogi. Jadi di andragogi ini usahakan memang dikurangi ceramahnya memang. Jadi memang kita ini jadi diberikan apa ya keleluasaan kepada mahasiswa untuk kreatif. Ini kan kalau di UNESCO itu memang learning learning to know gitu ya, learning to do, learning to be, learning to live together. Nah di learning to know tadi, jadi usahakan mereka tuh taunya tuh jangan dikasih tahu gitu, biar tahu. Itu disuruh membaca dulu Pak, ya, biar tahu sendiri gitu. Ya. Bapak sudah menikah belum Pak Widin? Sudah, Pak. Sudah. Bapak ketika menikah kan mungkin orang tua Bapak tidak memberitahu. Nah, nanti kalau mau buat anak seperti ini kan nggak dikasih tahu kan? Dikasih tahu nggak Pak? Nggak dikasih Ya, Pak. tahu. Jadi kalau dikasih tahu malah malu kan?
malah nggak enak. Jadi itu orang dewasa. Mencari sumber sendiri, Pak. Iya, maksudnya tuh, itu orang dewasa tuh seperti itu, Pak. Jadi orang dewasa tuh ada kebanggaan gitu, ada kebanggaan sendiri kalau memang bisa tahu sendiri gitu. Apapun itulah ya, ada ada kebanggaan. Jadi diberikan tanggung jawab. Jadi kita sebagai pendidik harus memberikan tanggung jawab minimal membaca. Nah, membaca ini usahakan memang dari hasil buku, misalnya buku monograf atau buku referensi. Jadi kan ada dua buku ya Bapak Ibu. Ada buku namanya monograf. Monograf itu topiknya kecil ya, tapi dari hasil penelitian kita. Tapi ada namanya buku referensi. Itu topiknya besar, keilmuan yang besar itu buku referensi. Tapi dari hasil penelitian. Ada jenis buku yang lain, buku teks. Itu hanya teori saja, itu buku teks. Ada juga namanya buku ajar. Nah, buku ajar itu isinya ada soal gitu ya. Nah, itu namanya buku ajar. Nah, kalau kita dituntut harus buat namanya buku monograf sama buku referensi. Ya. Nah, usahakan memang bukunya buku kita ya. Harapannya nanti artikel juga artikel dari kita. Jadi kalau untuk agritasi itu memang biasanya yang diminta contoh kalau kami yang lamdik ya, itu dosen itu suruh mengajar. Nah, mengajarnya itu ketika menyampaikan materi sumber referensinya dari buku dosen gitu. Di RPS-nya itu wajib ada buku kita atau minimal artikel hasil penelitian kita. Itu wajibnya. Kalau tidak ada itu tidak bisa unggul, Pak. Kalau kami di lamdik ya, yang di pendidikan. Itulah mengapa kalau kita menuju ke lektor kepala, ke profesor, jadi ya apa yang kita teliti itu sesuai dengan disertasi kita gitu kan. Apa yang kita ajar sesuai dengan mata kuliah sesuai dengan disertasi kita. Juga penelitian dan pengabdian juga harus sama gitu. Ya. Buku-buku yang kita kembangkan juga sesuai dengan disertasi dan mata kuliah yang kita ajar. Nah, di awal itu persepsi Bapak sudah bagus ya memperlihatkan kasus. Tapi di kegiatan awal tuh jangan langsung sana, Pak. Jadi pembelajaran itu ada namanya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Nah, contoh yang kasus tadi itu diletakkannya di kegiatan inti. Di kegiatan pendahuluan sebelum menyampaikan sub CPMK atau tujuan pembelajar itu hadirkan sosok inspiratif, Pak. Ini saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, jangan langsung hadirkan kasus, jangan. Jangan yang berat-berat dulu. Jadi yang inspiratif-inspiratif dulu. Jadi kasus-kasus itu nanti itu di kegiatan inti ini kegiatan pendahuluan itu pembelajaran bermakna meaningfulnya itu menghadirkan sosok inspiratif dulu. Ya. Buat mereka joyful dulu, joyful, senang dulu mereka. Mengarahkan mereka ke tujuan mereka tuh mau jadi apa gitu nah. Ya, Bapak Ibu ya. Sama kalau orang khutbah itu biasanya yang enak-enak dulu ya menyampaikan ayat-ayat yang enak-enak dulu nanti dapat surga-surga ini kan, tapi nanti di penjelasannya baru apa? Resiko-resiko ya kalau tidak melakukan itu ya. Kemudian di kegiatan awal tadi ya diperintahkan untuk membaca, Pak. Sudah itu diminta untuk meringkas terkait topik-topik yang Bapak berikan ya. Sudah itu tanya jawab. Nah, tanya jawabnya kalau bisa menggunakan kelas poin. Nanti kelas poinnya menggunakan yang spinner dan lain-lain ya. Menu-menu yang lain digunakan. Dicoba Pak di YouTube ada itu. Ya, banyak Baik, baik, tutorial menggunakan Ingnoi kelas poin. baik, Pak, baik. Sudah itu tanya jawab, udah tanya jawab, baru Bapak berikan penguatan, baru boleh ceramah Pak. Jadi salah satu beban kita Bapak Ibu, literasi kita rendah ya di dunia ini. Literasi itu ya dampaknya negara berkembang ya. Jadi kalau literasi tinggi ya pasti mengarah ke negara maju. Ya satu poin itu ya literasi lewat membiasakan budaya membaca dulu. Budaya membaca. Walaupun memang ada mahasiswa yang sadar ya, dengan sadar mereka baca di rumah ada, tapi itu berapa persen, Pak? Ya, berapa persen? Kita pun mungkin jadi dosen karena kita tidak budaya membaca, karena jadi dosen itu harus membaca gitu kan. Itu pun agak berat, tapi itu udah tugas kita kan. Jadi menyadarkan masa membudayakan membaca, walaupun mereka agak berat di awal-awal, tapi itu memang harus dibudayakan. Budaya itu diawali dengan dipaksa, Bapak.
Ya, karena kita yang dari kecil tidak ada budaya membaca, jadi di kuliah inilah dipaksa ya. Udah tanya jawab, Bapak berikan ceramah, usahakan sumbernya dikutip ya Pak ya. Jadi ada beberapa gambar tidak ada sumbernya Oh, gitu kan. Ya. baik-baik. Jadi Sumbernya, Pak ya. ya sumbernya penting Pak. Ya. Diusahakan memang disuruh menghafal juga ya Pak ya. Tugasnya itu. Oh, Jadi tapi hafalannya itu Bapak berikan contoh menggunakan singkatan gitu. Misalnya singkatannya adalah kalau di Indonesia tuh mudah lah kalau kata orang luar tuh kan KUHP. Apa KUHP? Kasih uang habis perkara. Contohnya. Itu kalau di luar kita terkenal itu, Pak. KUHP. Deh. Kasih uang habis perkara lah di Indonesia kan. ya Pak ya. Itu contoh kalau mau membuat apa menghafal Bapak ilustrasikan ya Bapak Ibu bisa membuat namanya peta konsep ya, membuat konsep-konsep yang dibuat rumus namanya rumus King. Itu kalau saya dulu ngajar di GO namanya itu kalau ngajar ke mahasiswa itu ada rumus Kingnya itu. Nah, dibiasakan itu. Itu memudahkan untuk menghafal. Jadi dibiasakan mahasiswa juga untuk meringkas dan menghafal ya di kegiatan awal. Meringkas dan menghafal. Nah, hafalannya itu kalau bisa nanti karena waktu ya biasanya kan waktu, apalagi 2 SKS. Itu nanti hafalannya silakan diunggah ke YouTube. Nanti kirim ke e-learning kalau Bapak punya e-learning gitu. Minimal ke Google Drive, linknya saja. Ya. Jadi kelihatan nanti di YouTube akan kelihatan kalian ini menghafal atau tidak. Tapi Bapak percaya dengannya. Jadi berikan kepercayaan kepada mahasiswa bahwa mereka itu menghafal. Tapi kelihatan lah dari kalian itu menghafal atau tidak gitu. Pakai YouTube aja menghafal. Jadi setiap tugas itu ada meringkas dan menghafal Bapak Ibu. Nah, itu penting Bapak Ibu karena selama ini dilupakan itu menghafal. Padahal teori belajar itu ya mulai dari remembering dulu, mengingat dulu. Ya, mengingat nanti memahami, baru menerapkan, baru menganalisis sampai ke mencipta. Kan. Sudah itu baru diberikan kuis ya. Kalau Bapak sudah ini berikan kuis untuk memastikan pemahaman mereka, Pak. 5 soal aja nggak apa-apa yang terkait dengan materi kan. Oh, oke baik. Pakai pakai kelas poin lagi gitu kan. Kalau mereka ada 2 soal yang tidak paham, Bapak berikan penguatan lagi gitu. Itu namanya keterampilan memberikan penguatan. Jadi kita tuh menjadi orang yang memberikan penguatan, motivator ya. Sudah itu baru kalau konsepnya sudah kuat baru diberikan kasus. Kalau menggunakan case method, kalau menggunakan proyek berikan sebelum merencanakan proyek. Nah, usahakan waktu menjelaskan itu dibimbing ya, Pak. Ya. Pembimbingan itu penting ya. Baik, baik, Pak. Sehingga mereka paham dengan contoh-contoh. Baik, Pak. Saya kira itu tadi yang bagus dari Bapak, tadi Bapak sudah memberikan kesimpulan ya. Anak-anak apa yang sudah dipelajari hari ini gitu. Nah, itu Oh, namanya refleksi itu penting Bapak Ibu di kegiatan akhir. Apa yang sudah diperoleh hari ini gitu. Tapi sub CPMK Bapak belum terlihat tadi ya. Kasusnya belum kelihatan. oh, yang berhubungan dengan sub CPMK, Pak ya. Iya, belum tercapai. Nanti kan di pertemuan Bapak harus tercapai. Ya, Ya. Saya kira itu untuk Pak Widi. Ya, selamat untuk Pak Widi. Saya kembalikan ke Bu Tiara. Terima terima kasih kasih Pak Noer. Bapak. Nah, sama-sama Pak.